Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Elisa dan teman saya Erinda Trianugraha. Di sini kita akan menjelaskan tentang mini project dari LM. Oke, saya langsung share screen saja. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang mini project nomor 1, yaitu tentang aplikasi regresi linear berganda. Sebelumnya, apakah regresi linear berganda itu? Regresi linear berganda itu adalah suatu regresi di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Misal, saya mengambil contoh data kasus di mana X1 sebagai promosi dan X2 sebagai kualitas produk. Ini adalah variabel bebas dan Y sebagai keputusan konsumen ini adalah variabel terikat. Dan kita akan menghitung nilai persamaan dari regresi linear berganda ini, dan kita akan membuktikan apakah variabel bebas promosi dan kualitas produk ini berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu keputusan konsumennya. Langsung saja kita ke ini. Kita langsung ke browse. Browse ini kita pilih data yang akan kita olah. Di sini sudah terlihat nama file data yang kita pilih. Lalu kita bisa pergi ke pbbrowse. Nah, di pbbrowse ini terdapat ui-getFile.xlsx, di mana ui-getFile ini untuk mendapatkan file yang berformat XLSX, yaitu berformat Excel. Lalu di sini ada file name dan path name yang hendak kita keluarkan di set handles. Nah, kita keluarkan di set handles di nama file. Ini adalah nama static tag yang tadi. Jadi nanti kita akan menampilkan nama file yang hendak kita olah ke dalam static tag yang sudah kita namai tadi. Kemudian kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita menekan show. pbShow ini fungsinya untuk menampilkan data yang hendak kita olah. Untuk codingannya, ini udah terlihat data. Untuk codingannya kita dapat pergi ke pbShow. Di sini ada xls_read_handles.guive.filename. Ini adalah untuk membaca file data yang sudah kita masukkan. Lalu di sini ada setHandles.ttabel 1, yaitu kita mengeset dan kita tampilkan ke UI tabel 1 ini. Maka ketika kita menekan pbShow, dia akan menghandles data yang kita pilih tadi. Kemudian kita bisa langsung pergi ke apply, pbapply. Nah, di sini ketika kita pilih pbapply ini, di sini akan muncul dari persamaan regresi linearnya, di mana persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2. Dan persamaan tersebut dapat kita hitung menggunakan matrik 3x3 seperti berikut. Dan ini adalah nilai B-nya. pbShow udah, berarti pbapply. Nah, di pbapply ini terdapat X1 sama dengan data dalam kurung -2,2. Ini maksudnya variabel bebas X1 pada semua baris dan pada kolom 2, X2 pada semua baris pada kolom 3, dan Y sebagai variabel terikat pada semua baris pada kolom 4. Lalu di sini ada length dan sum, dan di sini ada A sama dengan matrik 3x3 dan B. Lalu ada ref, di mana ref ini untuk menyelesaikan matrik 3x3 tadi, sehingga dapatkan nilai persamaan regresi linear bergandanya yang hendak kita cari tadi. Nah, ini hasil. Lalu, sehingga jika kita menekan PB pas button apply, maka di sini akan keluar persamaan regresi linearnya. Kemudian yang terakhir dapat kita pilih pbgraph, di mana pbgraph ini adalah untuk menampilkan grafik dari persamaan regresi linearnya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa ke pbgraph. Pbgraph ini terdapat
data XLS red untuk membaca, dan ini data X variabel bebas dari variabel terikat. Lalu dapat kita tampilkan plot Y dan X label sehingga akan muncul grafik sebagai berikut. Jadi kesimpulannya, regresi linear berganda itu selain untuk mencari nilai dari persamaan regresi linear berganda dan untuk mencari apakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu berpengaruh, kita juga dapat memprediksi apakah variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Dan dari data yang kita pilih ini dapat disimpulkan bahwa benar bahwa dua variabel bebas, variabel promosi F1 dan kualitas produk F2 ini berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu keputusan konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin bisa lanjut untuk yang ini project nomor 2, saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu tugas proyek yang nomor 2, membuat aplikasi menu restoran atau toko. Di sini saya menggunakan menu restoran dan berikut adalah search code-nya. Oke, saya coba untuk run ya. Nah, tampilannya ketika di running, ini ada background-nya, kemudian ada tulisan geprek CAD, di sini ada box nama pelanggan, checkbox mulai memesan, dan ada beberapa checkbox dari menu makanan. Di sini saya sama ratakan, dijual 10.000. Terus minumannya juga saya ratakan, dijual 5.000. Terus ini ada 2 pilihan, radio button, makan di tempat, atau dibawa pulang. Terus ada push button cek total, untuk ngecek harga berapa sih yang harus kita bayar, kemudian reset untuk mulai dari awal, setelah itu nanti berapa biaya yang harus kita keluarkan akan muncul di ini. Kalau sudah benar, kita klik bayar, nanti akan muncul message box. Kalau sudah selesai, atau untuk membatalkan bisa klik exit. Di sini, perlu diketahui untuk memasukkan gambar di background-nya itu, yang pertama, pastikan kita sudah menyediakan gambar ini dengan nama yang mudah ya buat dicari, itu masukkan dalam satu file dengan codingannya, baik itu codingan yang gambar maupun yang source code-nya. Kemudian, kalau kita belum menuliskan nama pelanggan di sini, maka kita tidak bisa klik mulai memesan. Ini saya coba untuk klik, nggak bisa. Maka dari itu kita tulis, misal namanya Erinda, nama saya. Terus kita klik mulai memesannya, maka checkbox dari bawang merah, cabai hijau, dan lain sebagainya, serta di minuman-minuman ini udah bisa untuk diklik, termasuk juga radio button, termasuk cek total, reset, bayar. Untuk memasukkan gambarnya ini, nanti metodenya juga hampir sama dengan background, cuman bedanya ada di source code. Pastinya semua gambar-gambar yang mau kita masukkan itu ada di satu file dengan codingannya ini. Contoh nih, kita mau pesen bawang merah, itu 3 porsi, kemudian terasi 2 porsi, terus minumannya aku mau teh hangat 4 porsi, terus kopi hitamnya 1. Nah, ini kalau kita makan di tempat, biaya tambahannya itu Rp0. Kalau bawa pulang, biaya tambahannya 2.000. Misalnya kita mau bawa pulang aja atau dibungkus, kita klik cek total, 77.000. Kalau, wah tadi kayaknya ada sesuatu yang bermasalah, bisa langsung diganti, atau mau klik reset juga boleh. Contohnya kita klik reset. Nah, kita mulai dari awal, kita nulis lagi, misal Yeni gitu. Terus kita klik mulai memesan dulu, terus pilih jeruk nipisnya misal 3, terus sambal tomatnya 2, jeruk hangatnya 5, terus mau makan di tempat, kita cek total 75.000, lalu kita klik bayar. Nah, ketika klik bayar, pesanan diterima, terima kasih atas kunjungan Anda. Ini adalah message box-nya. Oke, beberapa, dan ini adalah source code-nya. Untuk background-nya itu, saya kasih nama file gambarnya yaitu background. Nah, ini adalah background. Kemudian beberapa gambar-gambar di menu tadi ada bawang merah, cabai hijau, jeruk nipis, kacang, dan sebagainya.
Setelah itu, untuk background-nya ini tuh menggunakan source code seperti ini. Kita variabelnya tuh AH, dan access unit normalis position-nya seperti ini. Jadi nanti dia menyesuaikan dengan background kita. Ini kan seharusnya lebih panjang lagi ya, cuman karena bentuknya tidak sama dengan gambar asli, maka dia kepotong di bagian atas. Tapi seenggaknya tidak memaksa gambar untuk dilebarkan ataupun ditinggikan. Nah, gambar-gambarnya ini tuh source code-nya seperti ini. Contohnya ini, sambal tomat. Sambal tomat ini ya cukup di bawahnya kita tulis in show. Terus ini adalah lokasinya. Lokasinya, terus yang terakhir tomat.png. PNG ini tuh jenisnya. Bisa cara ngelihat lokasinya, kita klik tomat ini, klik kanan. Setelah itu properties. Nah, ini location-nya kita copy aja. Di copy, kemudian kita masukkan di shortcut-nya. Untuk mengetahui dia jenis PNG atau bukan, biasanya kita biarkan gini. Nah, udah muncul item type PNG file, atau ya kita lihat menggunakan properties tadi juga bisa. Nah, ini dia filenya PNG, dan jangan sampai salah menuliskan namanya, karena itu bisa berpengaruh. Untuk pemilihan makan di tempat atau bawa pulang ini menggunakan radio button. Kita coba menuju RB radio button. Radio buttonnya bawa pulang dengan makan di tempat ini sama ya, cuman bedanya makan di tempat ini Rp0, sedangkan yang bawa pulang Rp2.000. Source code untuk nama pelanggan itu cukup sederhana. Sebentar. Nah, ini get handles nama pelanggan. Nama pelanggan itu tag dari box dari ini tadi. Klik mulai memesan ini juga berpengaruh. Jadi kalau kita tulis namanya, misal Lia gitu, kalau kita klik mulai memesan, semuanya itu bisa keisi. Coba kalau kita lupa menulis bawang merah langsung klik 0, ini nggak bisa diklik, maka harus checkbox-nya diklik dulu, baru kita masukkan berapa totalnya. Misal di sini 5 gitu aja. Begitu juga dengan minuman, kalau kita tuliskan di box-nya ini nggak bisa, harus diklik dulu checkbox-nya baru bisa dituliskan. Terus untuk pilih radio button-nya ini cuma bisa pilih salah satu, nggak bisa ditulis dua-duanya. Contoh bawa pulang, cek total, terus bayar. Nah, kalau muncul message box bayar, nanti tampilan menu tadi otomatis exit. Untuk bagian nama pelanggan, jadi kalau nama pelanggannya itu kosong, checkbox mulai memesannya ini off. Kalau terisi, dia bakalan on, artinya bisa diklik gitu. Nah, di checkbox mulai memesan ini, ketika kita klik, maka semuanya itu on. Semuanya on, tapi kalau tidak diklik, semuanya off. Jadi shortcut-nya seperti ini, menggunakan if-else. Terus, apalagi untuk total biaya tambahan, ini dia tidak bisa diklik layaknya kita menuliskan nama pelanggan atau banyaknya pesanan kita. Nah, dia tuh nggak bisa. Karena apa? Dia menggunakan string. Jadi langsung menyesuaikan aja. Kalau ini kan masih bisa diklik, bla bla bla. Terus ininya juga bisa diklik. Berapa banyaknya. Bisa kita edit lah. Oh ya, sorry. Bisa kita edit berapa gitu. Nah, kalau ini cek total, dia nggak bisa diganti. Karena menggunakan static text. Sedangkan yang box ini diganti juga, ini harus angka ya, itu menggunakan edit text. Terus kalau exit ya otomatis close. Untuk codingan exit cukup sederhana sih, cuman close gitu aja. Bentar, kita lihat push button-nya, exit, ya cukup close saja. Oke. Tadi adalah pemaparan dari tugas proyek kita. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.